bermain. Eh, rasa ini tawar. Ya guys, rasa ini tawar. Rasa ini tawar. Guys, tuh rasa ini tawar. Kayak di bawah ada bacaan rasa ini tawar, tapi aku mau. Ya itu apa? Kok bisa jalan sendiri? Aku mau jalan di jalan di tiduran di laser. Mau ikutan trennya sih guys. Kak, nama username kakak apa? Nama username aku Tezetika. Ya guys, kalau kalian nyari-nyari namanya, nggak usah lah ke tempat itu, rahasia. Isinya itunya tuh. Laser semua aku lagi setaran dah. Hap dari warna putih. Hap. Tadi aku udah di tiduran. Tadi aku udah di tiduran itu tuh. Nah, kita Oke. Ayo guys, ikutan tren ini. Ya guys. Nah. Teori ini juga dibantah sama orang-orang yang mengatakan bahwa kalau misalkan dia memang adalah seorang mata-mata. Nah, oke guys, bye-bye. Belum. Bentar lagi dah. Iya, belum guys ya. Belum. Masa videonya sampai situ aja? Enggak lah. Terus mati. Atau B, dia itu dibunuh. Mungkin ada agen lain yang tahu bahwa situasinya Oreo. dan kemudian agen itu harus membunuh dia. Teori ini didukung oleh keterangan dari seorang pria yang disebutkan namanya pada tahun 2015. Pria itu mengatakan pada salah satu orang lokal yang aku lagi makan Oreo guys. Sebelum si Woman ini ditemukan, dia itu sempat melihat ada sama dua orang lainnya, dua orang pria di Niles Square, Norwegia. Menurut dia, Woman ini mengenakan pakaian yang warnanya orang yang mau pergi naik gunung. Sedangkan dua pria lainnya itu mengenakan mantel yang cukup besar. Saksi ini juga bercerita bahwa Woman ini terlihat ingin mengatakan sesuatu tapi dihalangi oleh dua pria itu, dan dari ceritanya bahwa tapi tentunya karena dia tidak punya bukti, bisa saja ceritanya adalah cerita halangan. Teori kedua adalah teori yang satu ini masih berkaitan sama teori yang pertama. Jadi kalau menggunakan teori ini, ada seseorang yang merupakan mata-mata, tapi situasinya kompromis, dia ketahuan. Jadi dia mencari orang lain yang mirip sama dia untuk dibunuh. Jadi seakan dia ini udah mati gitu. Mungkin dia punya kontrak atau hutang. Oke, untung aja nggak di Thailand. Yang besar, dan dia mencari cara untuk keluar dari masalah itu. Teori yang ketiga, Oke, guys. mulai gila, tapi banyak juga yang percaya adalah bahwa si Woman ini adalah seorang pembunuh vampir. Iya, I know, but hear me out. Orang yang percaya bahwa si Woman ini dibunuh oleh vampir yang marah. Ini didukung dengan fakta kalau misalnya kalian ingat tadi dibilang ada pemilik toko sepatu bahwa dia ini baunya bawang gitu. Dari legenda diceritakan bahwa vampir itu benci sama bau bawang. Dan ditemukan juga kalau kalian ingat ada luka nah guys, leher kanannya. aku udah sampai warna kuning, udah di warna kuning. Oke guys, ini apa? Kalau digigit deh. Teori yang keempat adalah kecelakaan. Teori yang satu ini tuh didukung sama salah berarti ini dong. Oke. Dia adalah salah satu orang pertama yang datang ke TKP pada hari si Woman ini ditemukan. Dan dia percaya bahwa si Woman ini kayaknya 2 menit lagi. naik terus tergelincir jatuh. Tapi Pak Oz, gimana caranya dia bisa kebakar setengah? Teori kecelakaan ini menurut aku kurang valid karena kayak
badan perutnya diisi sama pil tidur, ya nggak sih? Tapi juga dia Aduh, adalah guys. orang pertama yang waktu itu hadir di TKP. Mungkin dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. I don't know. Next. Oke, dan teori yang terakhir adalah dia merupakan persembahan untuk iblis. Jadi, ini Nah teori yang guys, dipercaya sama orang-orang aku mau yang ikutan percaya tren bahwa yang hal-hal tadi itu ini ya. tidak masuk akal. Soalnya Semua yang lagi berkaitan dengan Isdal Woman ini, nggak viral basically lagi sih. screams black magic. Kayak semua hal yang berkaitan sama Yang Isdal viral Woman ini itu berteriak orang pakai core block headless guys ya. Jadi di teori yang satu ini Percaya. mereka percaya bahwa Isdal Woman ini dijadikan persembahan semacam apa namanya tumbal, iya buat pesugihan gitu. Dilihat dari Gak ada orang. Jadi teori ini tuh datang dari orang-orang Lihat yang di bawah. sadar bahwa penempatan barang-barang berharga di sekitar jasadnya itu seakan Nah guys, tadi ini aku jatuh dari sini. Ya, ih lumayan tebel. Ini terlihat sangat spesifik soalnya dia tuh untuk persembahan. Oke. Oke, teorinya berarti di sini dulu teori orang-orang. Tapi aku punya beberapa pertanyaan dari kasusnya. Oke. Tadi saya juga ngomong, ini kan tadi dibilang tempatnya ditentukan ini adalah Death Valley, sebuah lembah yang cukup curam dan banyak orang yang bunuh diri dari sana. Apain satu yang innocent gitu yang kayak Ya. Aku jatuh. hiking di tempat yang sangat berbahaya. Yang ketiga kalau misalkan Oke, 40 menit lagi. Oke. Pip. Pipap. Baby buja. Ya elah. Ui. Ui, 10 menit lagi. Pia, hura, be. Tadi ada orang di sini, guys. Oke, kita dapat apa ya? Invisible Me. Dapat invisible. Dan ikut menyelidiki kasus ini, Carl Halberson mengatakan bahwa tidak ada polisi satupun yang percaya bahwa si Isdal Woman Enggak loh. Pada 5 Februari tahun 1971, mayat Isdal Woman itu dimakamkan secara Katolik di Malendal Grafplatz, Bergen, Norwegia, dan terduga mati yang atau membusuk dengan harapan bahwa di sini suatu hari nanti akan bisa digunakan dan akan ada sanak keluarganya yang akan mengklaim. Enggak loh. Sementara pengabarannya terbakar. So aku mau dengar banget dari Enggak loh. your back. Apa menurut kalian yang terjadi pada Isdal Woman? Apa sih? Banget, I love it, kind of care about it, but still love it. So biar kita punya video-video Rusuh. Tuh, mam. Ya elah. Apa sih rusuh bener? Kita jailin dia deh.
Ya, bye bye guys. Jangan lupa subscribe dan